Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Tony. Kali ini saya sendiri aja. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis alat bantu yang digunakan oleh lansia. Seperti yang kita ketahui, untuk mendukung aktivitas sehari-hari lansia, maka dibutuhkan alat bantu untuk memudahkan aktivitas seorang lansia. Karena seperti yang kita ketahui juga, lansia itu sudah banyak mengalami penurunan fungsi tubuh, ya, mengalami penurunan fungsi organ-organ maupun alat-alat tubuh, sehingga untuk beraktivitas membutuhkan alat bantu. Untuk alat bantu itu sendiri kita bagi menjadi dua. Yang pertama, alat bantu lansia yang konvensional dan juga yang modern. Untuk yang pertama, yang konvensional itu adalah yang masih sederhana alatnya, yang sering kita jumpai khususnya di sekitar kita, di sekeliling kita banyak lansia yang menggunakannya. Contohnya yang pertama ini. Nah, ini namanya tongkat standar. Ini bentuknya berupa tongkat panjang dengan ujung yang melengkung sebagai pegangan. Umumnya terbuat dari material rotan, kayu ataupun logam. Ya, tongkat ini bisa disesuaikan postur atau tinggi badan seorang lansia. Jadi bisa disesuaikan, adjustable, oke. Jadi alat ini bisa mempermudah untuk berjalan. Kemudian yang kedua, langsung saja yang kedua, yaitu tongkat tripod. Ya, sesuai dengan namanya tripod, alat ini punya 3 kaki. Ya, fungsinya untuk mencegah lansia jatuh ketika menggunakannya. Alat ini, tripod ini juga dilengkapi dengan bantalan kursi. Jadi ketika lelah berjalan jauh, maka tripod ini bisa dibuka dan bisa digunakan untuk duduk sebentar. Selanjutnya yang ketiga ada tongkat berkaki 4. Ya, berarti nama lainnya itu quadripod, berarti dia punya 4 kaki, dimana di ujungnya dilapisi karet sehingga lebih kokoh dan tidak mudah slip. Dan bagian atasnya juga terdapat pegangan yang melengkung untuk memudahkan lansia memegangnya. Lanjut yang berikutnya, walker standar. Nah, ini sekilas bentuknya seperti jemuran ya, tapi ini bukan jemuran, walaupun bisa untuk menjemur handuk mungkin. Itu namanya walker standar. Tapi untuk menggunakannya harus diangkat, karena ini tidak bisa digeser ataupun diseret ataupun ditarik. Jadi mungkin kalian sudah pernah melihat seorang lansia menggunakannya. Jadi harus diangkat dan untuk berjalan atau berpindah tempat untuk pegangan, jadi harus diangkat ketika menggunakannya. Selanjutnya, walker beroda. Nah, ini hampir sama seperti yang tadi, hanya saja yang ini punya roda, sehingga lebih memudahkan untuk berjalan. Karena dia punya roda, maka dia bisa ditarik, digeser atau didorong, dan ini dilengkapi juga dengan rem. Ya, sehingga lebih mudah dalam mengendalikannya. Nah, bagus juga tuh kalau tambahi klakson juga bagus itu kayak sepeda. Terus, nah itu tadi yang konvensional atau yang sederhana. Jadi tanpa menggunakan elektrik, tanpa menggunakan motor, tanpa menggunakan penggerak. Nah, dari sekian banyak alat bantu tadi, mungkin untuk memilihnya perlu dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu, mana yang lebih cocok, mana yang lebih tepat. Ya, itu untuk yang konvensional. Selanjutnya kita lanjut untuk yang modern.
Nah, untuk alat bantu lansia yang modern ini mungkin jarang kita temui di negara kita, jarang kita temui di sekitar kita. Ya, seperti yang kalian lihat di gambar itu eh, canggih sekali sepertinya ya. Itu namanya swivel seat lift ya. Mirip dengan tangga eskalator lurus bagi lansia yang membutuhkan bantuan untuk naik turun mobil dengan lebih mudah. Tangga lift ini akan secara otomatis berotasi keluar pintu mobil dan sampai di permukaan tanah, sehingga orang tua atau penyandang disabilitas bisa keluar dan masuk kendaraan dengan lebih mudah. Selanjutnya alat modern yang kedua namanya wheelchair ramps. Ini alatnya yang dimaksud itu yang landasannya itu ya, bukan kursi rodanya. Jadi wheelchair ramps itu semacam landasan yang miring untuk digunakan sebagai jalan kursi roda naik dari tanah menuju ke mobil atau ke kendaraan yang lain supaya lebih praktis dan aman. Lanjut yang berikutnya stair lift. Nah, ini mungkin sama seperti yang tadi, cuma ini untuk naik tangga, bukan untuk naik mobil. Dan ini hanya bisa kita jumpai di negara-negara maju seperti di Jepang dan negara-negara Amerika maupun Eropa. Gitu. Ini semua alat-alat ini mungkin nanti akan kalian temui juga ketika kalian misalnya ada yang menjadi caregiver di Jepang ya. Jadi minimal kalian tahu ternyata alat-alat ini ada dan sangat canggih ya, minimal kalian tahu. Kemudian nanti kalian juga bisa mencari tahu cara mengoperasikannya, karena di sini di SMK 8 belum ada, kita belum punya alat-alat seperti itu ya. Jadi stair lift, seperti namanya, stair itu tangga, lift itu naik. Jadi alat ini digunakan untuk naik lift secara otomatis dan terkomputerisasi ya. Kan yang namanya lansia itu nggak mungkin bisa naik tangga secara baik ya kan. Jadi dia butuh alat bantu, apalagi tangganya tinggi seperti itu ya, apalagi rumahnya 2 lantai 3 lantai ya, itu rumah apa hotel ya kan. Terus lanjut ke berikutnya incline platform lift. Nah, ini juga sama, itu keterangannya bisa kalian baca sendiri. Ya, fungsinya hampir sama, cuma ini lebih fleksibel, mungkin mirip lift atau eskalator ya. Jadi ini bisa dari kursi roda bisa langsung naik ke tangga, jadi sekaligus kursi rodanya. Kalau yang tadi itu kan, nah kalau yang ini cuma orangnya atau lansianya, tapi kalau yang ini langsung beserta kursi rodanya ya, paket naik semua ke atas. Oke, lanjut yang selanjutnya toilet lift. Nah, itu bentuknya seperti itu. Jadi para warga senior atau lansia yang ingin buang air besar atau air kecil, yang masih ingin membutuhkan privasi, tidak mau atau belum mau diantar orang lain, bisa menggunakan toilet ini ya. Jadi dia bisa bergerak sendiri menyesuaikan postur tubuh lansia. Jadi intinya meminimalisir beban pada kaki lansia ya. Jadi ini sangat-sangat membantu lansia ketika mau buang air di toilet. Selanjutnya bed lift. Nah, ini kamar mandi yang kita sering jumpai di negara-negara maju. Di negara kita juga ada, ini biasanya orang-orang kaya atau di hotel-hotel mandinya pakai bed up. Nah, itu ada semacam kursi yang dipasang di bed up sehingga lansia bisa menikmati saat-saat mandinya. Jadi mandi itu harus dinikmati ya. Tapi jangan lama-lama di kamar mandi ya.
boros air. Lanjut transfer board. Nah, ini transfer board. Board itu papan, transfer itu perpindahan. Jadi ini hanya semacam papan untuk memindahkan lansia dari tempat tidur ke kursi roda atau ke tempat lainnya, hanya untuk menggeser. Nah, kalau ini alatnya cukup simpel. Selanjutnya underwater treadmill. Nah, ini SMK 8 punya ini treadmill. Cuma kalau kita masukkan ke air langsung konslet. Iya, ini underwater treadmill. Ini sudah dirancang khusus sehingga dia bisa bekerja di dalam air. Nah, karena terapi di dalam air itu salah satu terapi yang menyenangkan. Ya, bisa menyenangkan, kemudian apalagi kalau air itu air hangat, itu bisa membuat nyaman sekaligus berolahraga, melatih otot-otot kaki sehingga tidak kaku ototnya. Selanjutnya wheelchair lever drive. Nah, ini semacam alat bantu untuk mengendalikan kursi roda. Jadi kursi roda bisa digerakkan kanan kiri menggunakan tuas ya, atau handle seperti pada gambar itu. Berikutnya ada wheelchair power assist drive. Nah, kalau ini lebih seperti kursi roda dengan remote control. Nah, itu bisa digerakkan secara elektrik, lebih canggih lagi ini. Mahal harganya ini. SMK 8 belum punya. Nah, nanti suatu saat mungkin akan punya kita. Bisa di remote pakai HP mungkin ya. Ya, kalau baterainya habis bisa dicas. Ada colokan bisa pakai power bank. Mungkin nanti bisa diisi pulsa juga, kurang tahu saya. Lanjut ke sudah habis ternyata. Nah, alat bantu ternyata banyak sekali ya. Tidak hanya yang statis tetapi juga ada yang elektrik yang bisa membantu aktivitas lansia sehari-hari. Sekian dari saya mengenai jenis-jenis alat bantu lansia. Untuk tugasnya, nah itu dicatat, silakan dicatat dan dikerjakan. Sebutkan alat bantu lansia baik yang konvensional maupun yang modern yang pernah kalian jumpai selain yang sudah dijelaskan tadi. Cari contoh yang lain, mungkin kalian pernah lihat di YouTube, di internet, atau tetangga kalian pakai, baik yang konvensional maupun yang modern. Terserah, silakan dicari. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.